Saya Saiful, saya di sini sebagai owner dari kandang domba Rayyan Farm. Dulu sebelumnya saya adalah seorang pegawai swasta. Dari situ saya memulai usaha bisnis, dijalankan bisnis di tahun 2015. Nah, ketika 2018 saya fokus untuk bisnis, saya resign dari pekerjaan saya sebagai pegawai swasta. Nah, di saat COVID itu saya ingin ada usaha lain yang memang lebih penghasilan tahunan lah gitu, ataupun penghasilan bulanan. Selain dari usaha saya sendiri, saya mencoba untuk buka peternakan di 2021 saat COVID. Awalnya itu saya beli bibitan 40 ekor, saya kembang biakan. Rata-rata di peternakan Rayyan Farm ini 20 koloni itu dengan rasio 1,5 kelahiran. Jadi kalau misal kita punya 10 ekor indukan, itu menghasilkan 15 anakan. Saya sebetulnya senang untuk memelihara hewan pada dasarnya. Nah, saat COVID, saya melihat peluang di usaha domba ini, peluang yang bagus. Karena apa? Awalnya saya pengennya lihat gini ya, sebuah usaha yang memang yang bisa bertahan sampai kiamat itu adalah peternakan. Karena apa? Di situ ada peluang usaha untuk mengembangbiakan domba dengan usaha akikah dan kurban gitu. Jadi saya berpikir saya pengen coba di dunia peternakan domba ini. Gitu. Kenapa saya spesifik ke domba ya? Karena berhubung dengan di sini kita di Jawa Barat itu ramai dengan banyaknya pecinta domba, saya membuka peternakan domba. Di sini kita membuka jenis domba Garut, terus domba cross dorper dan domba dorper. Kenapa sih milih ke domba gitu? Karena domba itu kan butuh balik modal yang lama ya. Cuman saya melihat di sini karena memang peluangnya itu bisa bertahan lama, saya meyakinkan anggota keluarga, terutama istri saya, gimana kalau kita coba untuk ternak domba aja gitu. Saya kasih gambaran seperti ini. Insya Allah nanti kita ada pendapatan untuk bulanannya dan pendapatan di tahunnya yaitu kurban. Saya yakin nih semua peternak, terutama peternak domba itu pasti mengalami hal-hal yang memang tidak bisa diprediksi. Contohnya adalah awal-awal sih memang kita karena memang awam itu pasti kena tipu dari yang penjual domba gitu. Yang bilangnya ini baru di bawah 1 tahun, padahal kenyataannya ini di atas 1 tahun. Nah, dengan adanya breeding ini kita belajar. Jadi kita tahu bahwa anakan yang 3 bulan itu seperti apa, 6 bulan itu seperti apa, yang 1 tahun itu seperti apa, bagaimana pola giginya, usianya dilihat dari morfologi badannya juga gitu. Awalnya kalau misalnya peternakan itu ya, kita memulai peternakan itu contohnya adalah peternakan domba. Nah, ada 2 jenis ya, ada yang breeding, ada yang fattening. Saya itu awalnya itu mau coba untuk fattening. Cuman ada hal atau kendala yang memang saya harus coba gali lebih lanjut. Contohnya apa? Saya harus mencari bahan bakal-bakalan untuk pengemukan. Berbeda dengan breeding. Breeding kita membeli langsung yang bagus, indukan yang bagus, pencatan yang bagus, lalu kita kembangbiakan di kandang. Namun hal yang paling rumitnya juga adalah ketika pengembangbiakan itu sendiri kita mengalami hal-hal yang memang belum pernah kita alami sebelumnya. Contohnya adalah kelahiran anak, penanganan anak setelah lahir, terus pengemukaan anaknya juga setelah 3 bulannya seperti apa perlakuannya, dan setelah itu indukannya setelah lepas sapi itu harus seperti apa untuk bisa dikawinkan lagi, kira-kira seperti itu. Tantangan terbesar terutama satu ya iklim. Kalau misalkan kita nih ketika berkembang biak, domba-domba yang sedang hamil di usia tua saat melahirkan itu, kita harus mengantisipasi pakan yang bagus. Karena apa? Dengan pakan-pakan yang bagus, hijauan yang bagus, jangan sampai ketika melahirkan dikasih makan, si indukannya itu malah salah makan. Jadi atau enggak si rumput-rumputnya itu kita tidak layukan dulu. Karena apa? Jadi rumput ini kalau lagi musim hujan itu ada faktor dari banyaknya cacing gitu. Jadi jangan sampai ketika kita kasih makan itu kita harus benar-benar berjaga. Karena apa? Di sini kita fokusnya di breeding, kita harus benar-benar menjaga kualitas pakan itu sendiri, terutama hijauan itu sendiri. Gitu. Nah, waktu itu saya pernah nemu kejadian ketika anak lahiran itu pada mati setelah 2 minggu atau tidak setelah lahiran itu anaknya sudah mati dalam kandungan. Nah, di situ saya malah berpikir,
apakah di sini saya menyerah saja atau tidak ya? Karena apa? Karena kita sudah terlanjur investasi terlalu besar. Mau tidak mau saya harus banyak belajar mengenai bagaimana menangani si indukan ini ketika melahirkan, setelah melahirkan, dan setelah perawatan anak setelah di atas 2 minggu. Nah itu kita harus benar-benar banyak belajar di teknis peternakan breeding itu. Ketika saya selidiki, kok ini kok pada mati gitu ya, yang anak-anakan itu ketika lahiran. Nah di situ saya sadar ternyata nutrisi untuk indukan domba itu sangat penting. Karena apa? Ketika dia mengandung itu, dia memiliki lebih dari 1 nyawa. Oleh karena itu kita harus memberikan pakan yang baik. Dulu kita pikirnya pakan mungkin nggak seadanya aja deh. Misalnya dengan hitungan sekian pakan mungkin anakannya bisa lahir dengan normal. Ternyata tidak. Jadi kita harus punya benar-benar pakem gimana caranya ketika indukan itu hamil tua itu berapa jumlah nutrisi yang diberikan, terutama baik itu di asupan hijauannya atau tidak asupan dari protein dan makro, mineral, vitamin lainnya. Awalnya kita beli indukan, jadi bukan daraan, karena banyak dengar dari para peternak itu kalau pelihara daraan itu agak sulit. Nah akhirnya saya coba dulu nih beli indukan untuk awalan. Jadi indukan kira-kira saya beli 20 ekor, saya kawinkan koloni, alhamdulillah tuh berjalan lancar gitu kan. Nah setelah saya memiliki anakan dari indukan pertama ini, saya kembang biakan lagi, saya besarkan, saya jadikan lagi indukan. Ini kan daraan nih, jadi ketika daraan itu dikawin ternyata masalahnya lebih banyak. Karena apa? Daraan ini ketika lahiran awal ini mereka banyak masalah, entah itu dari induk daraan yang nggak mau nyusuin anakannya, satu. Yang kedua, dia stres ketika pindah kandang. Nah ini yang benar-benar harus kita banyak pelajari di awal-awal beternak pengembangan biakan domba Garut atau domba cross. Kebanyakan di peternakan tradisional ya, khususnya di para petani itu mereka mengawinkan ketika mereka tahu nih si indukan ini dia sudah masanya kawin atau ada masa estus dikawin satu-satu. Nah, di sini kita mengambil peluang bahwa dengan adanya kawin koloni itu lebih efektif untuk beberapa indukan. Karena apa? Satu pejantan itu dia bisa mengawinkan 20 sampai 25 ekor. Itu kalau pejantannya bagus, fit, sehat, insya Allah setelah 2 bulan itu semuanya bakal bunting atau hamil. Kok ini bisa sih si hewannya itu, indukannya itu stabil hamilnya, lahirnya, terus penyatannya stabil untuk mengawinkannya, semua indukannya jadi yang pertama yang harus kita lakukan treatment itu adalah si indukan itu kita harus terjadwal bagaimana pemberian vitamin, obat suntiknya juga, terutama obat cacing untuk indukannya. Lalu kita harus menjaga asupan dari si penyatannya juga. Jadi penyatannya harus komplit, dia mendapatkan asupan vitamin, energi, protein, dan juga masa jeda dari setelah dia kawin koloni itu sendiri. Di Ryan Farm ini kan datarnya tinggi, kita memerlukan pakan yang energinya tinggi gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman itu pelihara nih di tempat yang dataran rendah, tidak seperti kita, itu kita harus tahu dulu nih pemberian pakan yang baik seperti apa. Karena apa? 70% itu peternakan itu besar kosnya itu di pakan. Nah, jadi kita sekarang benar-benar sangat efektif bagaimana caranya dengan 300 ekor populasi ini hanya mengandalkan 2 karyawan atau paling maksimal 3 karyawan. Saya ingin memberikan dampak ekonomi yang baik untuk para penduduk sekitar. Oleh karena itu kita di sini memperkerjakan para petani itu untuk menyuplai pakan ke kita hijauan. Jadi dengan 300 populasi ini mudah-mudahan para petani sekitar itu bisa menyetor hijauan ke kita. Jadi kita benar-benar tumbuh bersama, kita mendapatkan suplai pakan yang bagus, ekonomi masyarakat sekitar pun ikut terbangun dengan adanya peternakan ini. Dan ada beberapa domba-domba yang kita plasmakan ke petani itu. Untuk sekarang itu sudah ada 50 ekor yang diberikan atau disimpan domba-domba hamil itu ke para petani sekitar. Alhamdulillahnya di Ryan Farm ini sendiri kita bisa mencetak bibit-bibit unggul, anakan yang bagus, yang bisa diterima dan diserap oleh para peternak-peternak dengan harga yang terjangkau namun kualitasnya baik. Dan juga
untuk para petani bisa mendapatkan kualitas indukan yang baik hasil dari pemurnian di kandang kita sendiri. Kita ingin mempertahankan ketahanan pangan di Indonesia ini, terutama saya di pengembangbiakan domba Garut, pemurnian domba Garut, dan target kita di sini di kandang ini kita memiliki misi untuk memiliki populasi di atas 1000 ekor, di mana indukannya terdapat 600 ekor dan sisanya itu adalah anakan-anakannya. Teman-teman yang ingin beternak, sebetulnya ternak itu tidak harus langsung banyak. Alangkah lebih baiknya itu teman-teman itu beternak sedikit dulu, teman-teman pelajari dulu. Misalkan hanya 5-10 ekor, teman-teman pelajari bagaimana cara penanganan indukan, bagaimana cara penanganan pejantan. Kalau sudah teman-teman paham, teman-teman baru bisa ekspansi. Itu pun dengan perhitungan yang sangat matang. Masa depan industri peternakan, terutama di peternakan domba ini ya, saya lihat itu insya Allah bakal lebih baik. Karena apa? Karena semua dengan adanya sosmed, dengan adanya konten-konten menarik dari para peternak ini, saya inginnya semua teman-teman itu coba terjun, dilihat dengan peluang ini sendiri. Apalagi yang seusia saya yang kebanyakan bekerja, namun saya benar-benar ingin mencoba untuk beternak di pedesaan. Baik lagi kita ke desa, kita coba ternak, kita bangun dengan konsep yang lebih baik, sehingga ketahanan pangan ini tetap terjaga. Teman-teman bisa melihat bahwa ini adalah peluang usaha yang bisa dijalankan oleh teman-teman itu sendiri. Di peternakan domba ini, khususnya di breeding ini, ketika saya suntuk di pekerjaan, misal di tempat kerja saya atau memang di usaha saya itu, ketika saya kembali ke kandang, kembali ke peternakan, saya melihat ada kehidupan di situ, ada siklus kelahiran di situ yang bisa membangun saya untuk tetap bersemangat mencari rezeki dari setiap lini usaha. Ya, dengan berjalannya waktu, saya melihat perkembangan ini begitu pesat ya, apalagi dengan awalnya kita itu memiliki hanya 40 ekor. Nah, setelah 40 ekor indukan ini, kita memiliki 2 pejantan, kita kembangbiakan, dan sampai detik ini, sampai tahun ini, itu kita mencapai populasi 300 ekor, total populasi. Nah, di sini kita melihat perkembangan yang pesat ini, tentu sangat senang ya, apalagi dengan kita menjual domba-domba akikah dan kurban itu adalah hasil dari ternakan sendiri. Jadi, para pekurban itu bisa melihat nih ada dokumentasinya, si domba yang memang jadi kurban itu dari seubur kurban itu bisa melihat tentang perjalanan waktu dari dia lahir sampai dia jadi untuk bahan kurban itu sendiri. Itu memang momen-momen yang menurut saya wah luar biasa lah gitu. Di Ryan Farm ini kita menyediakan beberapa varian domba ya, tergantung dari kualitas dombanya. Kalau misalkan kualitas dombanya itu kualitas tangkas atau seni, tentu itu harganya berbeda. Untuk bulanan itu kita memiliki domba-domba yang siap jual. Kalau yang misalkan domba tidak cocok untuk kontes atau indukan, kita gunakan untuk akikah ataupun domba potong ya, untuk pedaging. Nah, untuk momen-momen kurban biasanya kita simpan domba jantan itu sendiri. Jadi domba-domba jantan itu kita simpan, kita besarkan sampai hari raya Idul Adha kita jual. Kisaran harga untuk domba Garut itu sendiri ya relatif stabil. Untuk yang usia di atas 3 bulan itu di atas 1,8. Namun kalau misalnya dari anakannya udah bagus, terutama harganya lebih mahal lagi. Untuk daraan betinaan yang siap kita jual untuk kualitas indukan ya, itu kita hitungnya per kilo. Jadi 1 kilo itu kita jual 80.000. Nah, berbeda dengan domba-domba yang memang tidak bagus untuk breeding. Untuk domba potong itu kita jual di kisaran 55.000 per kilo. Jadi kalau teman-teman yang ingin berbisnis di dunia domba, khususnya di peternakan domba ini, teman-teman harus tahu betul nih, ujungnya itu teman-teman mau dijual seperti apa gitu. Kalau di Ryan Farm kita berfokus pada kualitas. Kalau teman-teman ingin berfokus pada produk, maka lebih baik teman-teman memulai dulu dari pengemukan dulu. Nah itu. Jadi kalau teman-teman memulai dari usaha peternakan, khususnya di breeding domba itu, teman-teman harus banyak belajar dulu. Dan dimulai dari populasi yang sedikit, tidak harus dengan populasi yang banyak, karena di situ kita banyak menemukan pelajaran di siklus pertama lahiran dan siklus-siklus selanjutnya. Teman-teman yang mau buka peternakan itu
lebih baik ya dari awal itu untuk merintis itu diusahakan menggunakan dana yang dingin atau enggak dana sendiri gitu. Jangan teman-teman belum punya pengalaman nih teman-teman langsung membuka gerbang investor. Untuk para investor memang tidak tahu ternak itu seperti apa gitu. Lalu kita mencoba untuk membuka investor karena apa? Peternakan itu tidak mudah. Peternakan itu perjalanannya panjang. Semakin panjang waktu untuk beternak itu, teman-teman bakal tahu seperti apa prospek bisnis yang bisa dijalankan untuk para teman-teman. Ryan Farm di sini berkomitmen tinggi untuk menjaga ketahanan pangan khususnya di Jawa Barat. Di sini Ryan Farm berfokus pada pemurnian domba Garut itu sendiri. Meskipun jumlah kita tidak banyak, tapi kita tetap konsisten untuk mengembangbiakan domba Garut sebagai domba khas dari Indonesia.